Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Fa innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kita akan kembali melanjutkan mudarasah kita, ya, penjelasan kita terkait hadis-hadis yang berkaitan dengan ibadah puasa yang termaktub dalam kitab Bulughil Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan pekan kemarin kita telah membahas hadis yang menunjukkan tentang kesaksian seseorang tatkala ia melihat hilal. Kemudian ia memberitahukan kepada imam atau wakilnya, dan ia siap untuk bersaksi di hadapan para imam ataupun di hadapan para wakil yang telah ditunjuk oleh imam. Nah, kemudian ya, di antara fikih-fikih hadis yang kemarin kita bahas, yaitu faedah yang keempat yang disebutkan oleh pengarang rahimahullahu ta'ala, bahwa wajib bagi seseorang di antara kaum muslimin yang melihat hilal, yakin bahwa ia melihat hilal, baik itu hilal Ramadan maupun hilal Syawal, untuk memberitahu imam, untuk memberitahu pemimpin atau penguasa, supaya imam memerintahkan masyarakatnya atau rakyatnya untuk berpuasa atau untuk berbuka, ya, untuk melaksanakan sholat Id tatkala ada di antara kaum muslimin yang melihat hilal Ramadan atau hilal Syawal. Kemudian problemnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tatkala ada seseorang yang yakin dia melihat hilal, kemudian dia menyampaikan kepada imam bahwa dia melihat hilal, tetapi kesaksiannya ditolak oleh imam. Kesaksian dia ditolak oleh imam atau penguasa. Ya, satu dan lain hal, bisa jadi karena di antara sekelompok itu cuma dia yang melihat sehingga diragukan oleh imam, ya. Padahal ada 10 orang yang menyaksikan bersama-sama di tempat yang sama, yang barengan dengan dia, tetapi 9 orang tersebut itu tidak melihatnya, cuma dia yang melihat. Sehingga imam atau penguasa pemimpin ragu untuk menerima kesaksian dari seorang ini. Atau bisa jadi ada faktor-faktor lain yang menyebabkan, ya, kesaksiannya ditolak oleh imam. Tayyib, tatkala kesaksiannya ditolak oleh imam, sementara dia yakin bahwa dia melihat hilal, apa yang harus ia kerjakan? Nah, di sini para ulama kita, ya, ulama ahlu fikih itu menyebutkan tatkala ada seseorang yang
bersaksi bahwa dia melihat hilal, kemudian hilal Ramadan, dia melihat hilal Ramadan, kemudian syahadahnya, kesaksiannya itu ditolak oleh penguasa, oleh pemimpin, maka dia wajib untuk berpuasa. Ya, jumhur ulama, mayoritas ulama itu mengatakan mewajibkan baginya untuk tetap berpuasa Ramadan. Orang ini khusus untuk orang yang melihat hilal tersebut, yang apa? Yang kesaksiannya itu ditolak oleh imam. Yang kesaksiannya ditolak oleh imam, ya, sehingga kata para ulama kita, mayoritas ulama kita, meskipun kesaksiannya itu ditolak, tetapi ia yakin bahwa ia melihat hilal, maka tetap wajib bagi dia pribadinya itu untuk tetap berpuasa. Adapun masyarakat itu mengikuti perintah dari imam atau penguasa atau pemimpin. Nah, kenapa? Karena para ulama kita mengatakan bahwa seorang ini itu telah melihat hilal, sehingga perintah Rasulullah SAW untuk berpuasalah kalian jika melihat hilal dan berbukalah kalian jika melihat hilal Syawal itu mencakupi orang tersebut, ya, mencakup orang tersebut, meskipun kesaksiannya di hadapan para pemimpin, di hadapan para imam itu tertolak. Ini merupakan pendapat mayoritas dari para ulama. Ya, kasus ini itu berlaku untuk hilal Ramadan. Ya, berlaku untuk hilal Ramadan. Seseorang yang bersaksi bahwa dia melihat hilal Ramadan, kemudian qadarullah, ya, dengan satu dan lain hal ditolak kesaksiannya oleh imam, maka dia tetap wajib untuk berpuasa meskipun ia sendiri. Ini merupakan pendapat mayoritas dari para ulama. Kemudian bagaimana tatkala ada seseorang yang melihat hilal Syawal? Tatkala ada seseorang yang melihat hilal Syawal, ya, sudah terakhir di bulan suci Ramadan. Kemudian manusia atau masyarakat itu keluar berlomba-lomba untuk melihat hilal. Qadarullah, tidak ada yang melihat hilal kecuali orang ini. Kemudian dia mengatakan kepada imam bahwa saya melihat hilal Syawal. Artinya apa? Artinya besok itu sudah keluar bulan suci Ramadan. Harus merayakan Idul Fitri. Namun seperti yang tadi, kasus yang tadi, karena satu dan lain hal kesaksiannya ditolak oleh imam, lantas apa yang seharusnya dilakukan oleh orang tersebut? Apakah dia tetap berbuka atau dia tetap berpuasa mengikuti perintah dari imam dan masyarakat setempat? Nah, kalau untuk hilal Syawal, ya, Idul Fitri, hilal Idul Fitri, itu para ulama kita mengatakan harus dengan kesaksian 2 orang. Jadi tidak cukup kesaksian 1 orang. Sehingga ketika ada 1 orang yang melihat, kemudian kesaksiannya itu ditolak, maka wajib baginya untuk tetap berpuasa. Wajib baginya untuk tetap berpuasa, meskipun ia yakin bahwa ia telah melihat hilal Syawal. Ya, berbeda dengan kasus ketika ia melihat hilal Ramadan. Berbeda ketika ia melihat hilal Ramadan. Kalau ia melihat hilal Ramadan sendiri dan ia yakin bahwa itu adalah hilal Ramadan, tetapi kesaksiannya ditolak oleh imam, ditolak oleh hakim, maka dia wajib untuk tetap berpuasa. Ya, wajib untuk tetap berpuasa. Tetapi berbeda kondisi ketika ia yakin bahwa ia melihat hilal Syawal, tetapi kesaksiannya ditolak oleh imam, maka dia
tetap wajib untuk melaksanakan puasa dan merayakan hari Idul Fitri bersama dengan masyarakat yang lain. Ya, jadi dibedakan oleh para ulama kita antara melihat hilal Syawal, melihat hilal Ramadan sendiri dan melihat hilal Syawal yang bisa kita ambil dari hadis yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian untuk hadis berikutnya yaitu hadis tentang wajib bagi seseorang untuk menanamkan niat ya sebelum melaksanakan ibadah puasa, khususnya di malam hari. Di malam hari sebelum ia melaksanakan ibadah puasa itu wajib baginya untuk menanamkan niat. Nah, hadis ini ya diriwayatkan oleh Hafsah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang di malam harinya tidak menanamkan niat, tidak memantapkan niat puasa, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fala siyama lahu, maka tidak ada siam baginya. Artinya apa? Siamnya tidak sah apabila di malam hari itu dia tidak memantapkan, tidak menanamkan niat untuk berpuasa esok hari. Sebelum kita bahas lebih lanjut perkara niat puasa khususnya di bulan suci Ramadan, perlu kita ketahui bahwa para ulama kita sepakat bahwa ibadah itu butuh dengan niat. Ya, ibadah itu syarat sahnya itu harus ada niatnya. Kenapa? Karena niat inilah yang menentukan pahala atau ganjaran yang akan didapat oleh seorang hamba dari amalan yang ia kerjakan. Ya, jadi berdasarkan ijma, konsensus para ulama bahwa setiap ibadah apapun bentuknya itu membutuhkan niat. Kemudian ya, para ulama kita juga mengatakan bahwa ya, niat itu paling tidak memiliki dua fungsi. Ya, niat itu paling tidak memiliki dua fungsi. Fungsi yang pertama, tamyizul adah anil ibadah, untuk membedakan antara adat kebiasaan dengan ibadah. Ya, untuk membedakan antara kebiasaan rutinitas yang senantiasa kita lakukan dengan ibadah. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita luput dari kita bahwa sejatinya rutinitas kita sehari-hari, kewajiban-kewajiban yang kita lakukan sehari-hari itu bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala karena niat ya. Kalau kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah. Misal makan. Makan itu merupakan kebutuhan kita. Ya. Darurat bagi kita untuk makan setiap hari. Kalau kita makan saja hanya untuk mengenyangkan, memuaskan nafsu kita, maka itu tidak ada nilai ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala kita niatkan kita makan supaya kita kuat beribadah kepada Allah, supaya kita kuat dalam menjalankan ketaatan, supaya kita kuat untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, maka di situ yang seyogyanya itu merupakan rutinitas sehari-hari kita, maka itu berubah menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena niat yang mengubah rutinitas sehari-hari kita menjadi sebuah ibadah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama salafus saleh itu mengatakan
inni ahtasibu min naumi kama ahtasibu min qaumati. Sesungguhnya kata mereka, saya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala pada saat saya berdiri, pada saat saya melakukan ibadah, pada saat saya mengerjakan perintah-perintah Allah, dan juga saya berharapkan pahala tatkala saya tidur. Kenapa? Karena dia tidur itu dia niatkan untuk memperkuat diri supaya dia fresh, supaya dia kuat dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ya. Bahkan saya pernah mendengar dari salah satu masyayikh yang pernah, salah satu dosen yang pernah mengajari saya, itu beliau pernah mengatakan seperti ini, bahwa pada hari kiamat kelak seorang hamba itu akan terkaget-kaget dengan pahala yang ia dapat, sehingga ia bertanya-tanya, dari mana pahala yang saya dapat ini? Perasaan saya, amalan saya yang saya kerjakan, ibadah yang saya kerjakan itu tidak sampai seperti ini. Nilainya, ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian diberitahu kepada dia, dikabarkan bahwa itu adalah pahala dari niat yang selama ini engkau tanamkan, yang selama ini engkau niatkan, niat-niat baik yang selama ini engkau niatkan, namun belum terrealisasikan, belum terwujudkan. Dia hanya niat, seandainya saya punya ini, kayaknya saya akan bersedekah. Gitu. Ada niatan, kalau saya punya ini saya akan bersedekah. Besok insya Allah saya akan bersedekah. Tetapi tidak terrealisasikan, dan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala. Ya, sebagai pahala. Makanya sangat disayangkan sekali tatkala rutinitas kita sehari-hari itu berlalu begitu saja tanpa ada value ibadahnya, tanpa ada nilai ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu fungsi yang pertama dari niat tadi. Fungsi yang kedua yaitu pembeda antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Itu fungsi niat. Seseorang tatkala masuk masjid, ya, dia sholat 2 rakaat, yang membedakan itu sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat sunnah sebelum fajar misalkan, itu adalah niatnya. Ini adalah fungsi niat yang kedua, yaitu pembeda antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya, khususnya yang memiliki surah, yang memiliki tampilan yang sama. Seperti tadi misalkan sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar dan sholat sunnah tahiyatul masjid, itu sama-sama 2 rakaat, sama-sama ibadah nafilah. Nah, begitu juga dengan sholat subuh 2 rakaat juga. Yang menjadi pembeda itu adalah niatnya. Itu adalah niatnya. Nah, thayyib jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke hadis tadi, ya. Hadis tadi yang kita bacakan di awal menunjukkan, ya, faedah yang pertama yang ditunjukkan oleh hadis tersebut, dalilun ala anna siyam la budda lahu min niyyah kasairil ibadat. Seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa hadis ini menunjukkan bahwa setiap ibadah itu membutuhkan niat, dan begitu juga dengan puasa. Nah, yang menjadi pembahasan yang kedua adalah yang ditunjukkan hadis tadi itu adalah kewajiban menanamkan niat di malam hari sebelum melaksanakan ibadah puasa. Nah, yang dimaksud ibadah puasa di sini apakah mencakup seluruh jenis ibadah puasa, baik itu yang bersifat wajib maupun yang bersifat tatawwu, atau hanya mencakup ibadah yang bersifat wajib dan tidak mencakup ibadah puasa yang bersifat tatawwu. Misalkan seperti ini, ada seseorang yang ketika itu, ya, dia bangun subuh di hari Senin, kemudian dia belum minum
dia pergi ke masjid melaksanakan sholat, ya, dan dia berdiam diri di masjid sampai syuruk, kemudian dia pulang ke rumahnya, dia bertanya kepada istrinya, adakah makanan hari ini? Istrinya menjawab, tidak ada makanan. Kalau seperti itu dia mengatakan, wah udahlah, kalau begitu saya berpuasa. Nah, apakah ini puasa seperti ini niatnya ya, tidak di malam hari tetapi setelah terbit fajar, apakah ini boleh atau tidak? Kalau kita lihat penafsiran para ulama terhadap hadis ini, wajib bagi kita untuk menanamkan niat di malam hari itu menurut mayoritas ulama dikhususkan hanya untuk puasa yang bersifat wajib. Puasa yang bersifat wajib. Ya. Seperti puasa karena nazar, puasa karena bernazar. Misalkan dia bernazar, jika Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit orang tua saya akan berpuasa selama seminggu. Ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah puasa nazar, puasa wajib. Nah, puasa nazar seperti ini, ya, dia itu di malam hari harus menanamkan niat. Wajib baginya untuk berniat. Artinya, ketika misalkan ya, suatu hari dia terbangun, dia belum minum, belum makan, belum minum, kemudian dia sholat ke masjid, ya, bercerita, mengaji segala macam, kemudian dia pulang ke rumahnya. Nah, di jalan terbesit oleh kayaknya hari ini mendung deh, nggak terlalu panas. Kalau saya puasa untuk membayar nazar saya, ini akan lebih mudah. Udahlah kalau kayak gitu saya puasa. Nah, puasa yang seperti ini, niat yang seperti ini itu tidak berlaku. Artinya apa? Puasa nazarnya itu tidak sah. Karena dia harus menanamkan niatnya di malam hari. Ya, di malam hari sebelum fajar dia harus berniat, oh besok saya mau puasa nazar untuk membayar puasa yang telah saya nazarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di malam hari. Kenapa? Karena puasa nazar itu adalah puasa wajib. Begitu juga dengan ibadah puasa Ramadan. Ibadah puasa Ramadan itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga butuh untuk menanamkan niat pada malam harinya, memantapkan niat pada malam harinya, ya, memantapkan niat pada malam harinya. Nah, setelah kita sepakati bahwa puasa yang harus ditanamkan niat pada malam harinya itu adalah puasa yang wajib, seperti puasa Ramadan, kemudian permasalahan yang kedua itu adalah apakah harus setiap malam kita harus menanamkan niat di malam-malam bulan suci Ramadan atau cukup di awal bulan suci Ramadan. Ya. Nah, di sini para ulama kita berbeda pendapat, tetapi pendapat yang sekarang difatwakan lembaga-lembaga fatwa khususnya di Timur Tengah itu adalah yang mengatakan bahwa tidak perlu menanamkan niat di malam hari setiap malam bulan suci Ramadan, ya, selama dia berpuasa itu secara berurutan. Cukup di malam pertama di bulan suci Ramadan dia menanamkan niat bahwa dia akan berpuasa Ramadan selama 1 bulan, ya. Nah, itu insya Allah niat di awal itu cukup, ya. Jadi tidak perlu untuk menanamkan niat setiap malam. Ya. Ini pendapat mayoritas dari para ulama. Memang ada sebagian yang mengatakan bahwa wajib tiap malam untuk menanamkan niat. Karena sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, "Man lam yubayyit as-siyama minal lail fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak menanamkan niat di malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Nah, malam hari jadi malam pertama malamnya menanamkan niat. Besok seperti itu dan seterusnya. Ya. Ini pendapat kedua dari para ulama kita. Nah, tetapi seperti yang saya sebutkan tadi bahwa yang
sekarang difatwakan itu adalah pendapat yang pertama. Ya. Dan efeknya itu akan kelihatan, ya, misalkan ketika ada seseorang, ya, yang di malam hari, ya, dia belum di hari pertama, misalkan di hari pertama bukan di hari pertama, ya, misalkan di hari ketiga, ya, di hari ketiga ketika itu dia tertidur, ya, dari setelah taraweh dia belum menanamkan niatnya, misalkan belum ada terbersit juga, tiba karena kecapean dia ketiduran, bangun setelah fajar. Nah, itu bagaimana puasanya di hari itu? Apakah sah atau tidak? Nah, pendapat pertama yang mengatakan cukup niat itu di awal malam pertama bulan suci Ramadan dan itu berlaku untuk 1 bulan penuh, maka dia tidak mengapa melanjutkan puasanya. Karena niat di awal yang tadi yang pertama itu cukup baginya. Ya. Adapun kalau pendapat yang kedua tadi, maka wajib maka puasanya tidak sah. Dia harus batal. Kenapa? Karena belum menanamkan niat di malam hari. Nah, ini efek dari apa? Dari perselisihan ulama kita terhadap kewajiban menanamkan niat di malam hari di bulan suci Ramadan. Nah, itu faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang tadi kita bacakan. Nah, kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang tadi kita simpulkan bahwa kewajiban menanamkan niat itu di malam hari itu hanya berlaku untuk ibadah siam yang hukumnya wajib. Nah, terus bagaimana dengan ibadah siam yang hukumnya nawafil, yang hukumnya tatawwu? Apakah boleh seseorang tidak menanamkan niatnya di malam hari tetapi di waktu dia inginkan? Ya, meskipun itu sudah menjelang, meskipun itu sudah setelah terbit fajar, bahkan setelah pagi, setelah waktu duha. Nah, kalau ibadah puasa itu adalah ibadah nawafil, artinya merupakan puasa tatawwu, tidak wajib, maka itu boleh, tidak mengapa. Dia ketika misalkan menginginkannya, kalau seperti itu saya puasa. Ya, meskipun niat itu muncul ketika telah terbit matahari atau bahkan ketika duha, itu tidak jadi masalah. Itu tidak jadi masalah. Hal ini dilandaskan oleh sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, dari Aisyah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika itu bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anhu, istrinya, "Hal indakum syai'?" Apakah kamu mempunyai sesuatu? Kata Aisyah radhiyallahu taala anhu, "La, tidak ada makanan ya Rasulullah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa inni idzan shaim." Kalau seperti itu, maka saya berpuasa. Nah, ini adalah ibadah tatawwu, ibadah nawafil. Maka tidak diwajibkan, tidak dipersyaratkan untuk menanamkan niat di malam hari. Jadi misalkan ketika ada seseorang di hari Senin misalkan, ya, dengan catatan dia belum makan, dia belum minum, ya, bangun tidur, dia langsung ke masjid, kemudian berdiam diri tadi, ya, setelah dia pulang ternyata di rumahnya tidak ada makanan. Dan itu udah terbit fajar, udah duha, udah waktu duha. Kemudian, wah, nanggung, katanya tidak ada makanan juga. Kalau kayak gitu ya udahlah, puasa aja. Nah, ini puasanya sah. Puasanya tetap sah. Kenapa? Karena ini adalah ibadah tatawwu. Ibadah tatawwu itu ibadah puasa tatawwu itu tidak dipersyaratkan untuk menanamkan niat di malam hari. Nah, ini berdasarkan pendapat dari mayoritas
mayoritas ulama. Tayyib. Nah, kemudian di antara pembahasan fikih yang dibahas juga tentang masalah ini, yaitu masalah pahalanya. Sebenarnya kalau masalah pahala itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini para ulama kita membahas ya, ketika seseorang yang seperti yang tadi, yang ketika pulang ke rumahnya tidak mendapatkan makanan di hari Senin, kemudian dia mengatakan, kalau seperti itu ya udah saya puasa saja. Nah, itu apakah dia mendapatkan pahala sehari penuh ya, sama dengan orang misalkan yang dari malam dia persiapkan, dia makan sahur ya, kemudian dia berniat saya besok akan puasa puasa hari Senin. Nah, dengan orang yang tadi yang ketika pulang tidak mendapatkan makanan. Nah, apakah pahala mereka itu sama di sisi Allah Subhanahu wa taala? Nah, di sini para ulama kita berbeda pendapat. Ada yang mengatakan iya sama puasanya, nilai ibadah itu pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu satu hari penuh. Namun ada juga yang mengatakan bahwa tidak, puasanya hanya dimulai dari ketika dia menanamkan niatnya. Baik, insyaallah kita akan lanjut di pembahasan berikutnya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.